Kompetensi dasar 3.1 menganalisa secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Respon dunia internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Berita proklamasi kemudian disebarkan ke berbagai daerah di Indonesia agar rakyat Indonesia mengetahui kemerdekaannya. Selain disebarkan di dalam negeri, berita proklamasi disebarkan pula ke luar negeri. Pada tahun 1946, Radio Republik Indonesia Yogyakarta berhasil menyiarkan proklamasi berbahasa Inggris, yaitu Voice of Freedom, yang dilakukan oleh Molly Warner. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan tonggak sejarah kemerdekaan dan kedaulatan sebagai syarat penting berdirinya sebuah negara. Bagaimana respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia? Dalam Konvensi Montevideo tahun 1933, tertuang persyaratan konstitutif berdirinya sebuah negara. Syarat tersebut meliputi adanya penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintah atau penguasa yang berdaulat. Jika ketentuan dalam konvensi tersebut dikaitkan dengan peristiwa 17 Agustus 1945, maka memiliki arti politis, yaitu lahirnya suatu bangsa negara atau nation states, yaitu Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan tonggak sejarah kemerdekaan dan kedaulatan sebagai syarat penting berdirinya sebuah negara. Namun, untuk menjadi suatu negara yang berdaulat dalam praktiknya memerlukan pengakuan negara lain. Jika ketiga unsur di atas merupakan persyaratan secara hukum internasional terbentuknya suatu negara, maka pengakuan negara lain untuk berdirinya suatu negara merupakan unsur politik atau unsur deklaratif. The political existence of the state is independent of recognition by other states. Even before recognition of state has the right to defend its integrity and independence to provide for its conservation and prosperity, and consequently to organize itself as it sees fit, to legislate upon its interests, administer its service, and to define the jurisdiction and competence of its courts. Pada intinya, bahwa hukum internasional menganggap bahwa kedaulatan suatu negara baru tidak dipengaruhi oleh pengakuan negara-negara lain di dunia. Tanpa pengakuan dari negara lain, suatu negara tetap memiliki hak untuk mempertahankan kesatuan dan kemerdekaan negaranya, demi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi negara, serta untuk menegakkan kekuasaan dan kewenangan pengadilan di negaranya. Dalam kenyataannya, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia mendapat respon dari berbagai negara, di antaranya Mesir, India, serta Australia. Fakta inilah yang membuktikan bahwa berdirinya negara Indonesia telah memenuhi unsur deklaratif. Bagaimana respon negara Mesir? Peran Mesir sangat besar dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia, karena negara Mesir menjadi negara yang sering mengeluarkan anjuran agar negara-negara anggota Liga Arab mengakui kemerdekaan Indonesia.
Al-Ikhwan Al-Muslimun, pimpinan Syekh Hasan Al-Banna, menggalang opini umum melalui pemberitaan media yang memberikan kesempatan luas pada para mahasiswa Indonesia di Mesir untuk memberitakan kemerdekaan baik melalui koran lokal maupun acara tablik akbar. Para pemuda Mesir melakukan demonstrasi di kedutaan Belanda di Kairo. Mesir berhasil meyakinkan Suriah, Qatar, Irak, dan Arab Saudi untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Moon In ditemani ketut tantri yang bernama Asri Moril Persson, seorang wanita Amerika yang membantu perjuangan rakyat Indonesia semasa revolusi. Pada tanggal 15 Maret 1947, Moon In menghadap Presiden Soekarno untuk menyampaikan keputusan Liga Arab di tanggal 18 November 1946 agar seluruh anggota Liga Arab mengakui kedaulatan Indonesia berdasarkan ikatan keagamaan, persaudaraan, serta kekeluargaan. Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri Kamil Abdurrahim menyampaikan dukungan kepada Indonesia secara de facto pada tanggal 22 Maret 1946, sehingga dikatakan bahwa Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Sebagai bukti terima kasih, Indonesia mengirim delegasi ke Mesir pada tanggal 7 April 1946, yang merupakan delegasi pertama yang dikirim Indonesia. Keempat delegasi tersebut adalah Haji Agus Salim, Haji Abdurrahman Baswedan, Mr. Nazir Pamuncak, serta Rasidi. Kemudian pada tanggal 10 Juni 1947, terjadilah penandatanganan persahabatan antara Indonesia dengan Mesir. Dengan begitu persyaratan formal berdirinya sebuah negara baik secara de facto maupun de jure telah tercapai. Ketika Belanda melancarkan agresi militer pada 21 Juli 1947, pemerintah Mesir mengadakan sidang yang menghasilkan pemanggilan duta besar Belanda untuk membahas peristiwa milisi tersebut. Puncak kepedulian Mesir diperlihatkan pada rapat umum yang diadakan oleh partai politik dan organisasi masyarakat yang dihadiri Presiden Habib Bourguiba dari Tunisia dan pemimpin Maroko Al-Fassi. Hasilnya, pada tanggal 3 Agustus 1947, Belanda menyampaikan jawaban atas nota Mesir yang kemudian disampaikan kepada Dubes Amerika Serikat dan membawanya ke Dewan Keamanan PBB. Rapat umum tersebut menghasilkan satu resolusi sebagai berikut. Pertama, pemboikotan barang buatan Belanda di seluruh negara Arab dan Belanda. 2. Pemutusan hubungan diplomatik antara Arab dan Belanda. 3. Penutupan pelabuhan dan lapangan terbang di wilayah Arab bagi kapal dan pesawat Belanda. Yang keempat, pembentukan perangkat kesehatan untuk menolong korban agresi militer Belanda. Bagaimana respon negara India? Indonesia dan India telah menjalin hubungan erat sejak lama, terutama ketika agama Buddha dan Hindu mempengaruhi kebudayaan Indonesia. Bahkan peninggalan dari masa tersebut masih dapat disaksikan hingga sekarang. Persahabatan kedua bangsa terjalin cukup lama, yaitu kedekatan hubungan antara dua pimpinan negara, antara Nehru dan Muhammad Hatta. Kedua bangsa juga memiliki kesamaan identitas, perasaan senasib dan sepenanggungan dalam memperjuangkan kemerdekaan dari imperialisme dan kolonialisme Barat. Di masa Sultan Syahrir, pada tahun 1946, Indonesia melakukan diplomasi beras dengan India. Indonesia mengirimkan bantuan sebesar 500.000 ton karena krisis pangan akibat penjajahan Inggris. India memberikan fasilitas bagi para pelajar Indonesia yang berada di India untuk membentuk wadah perjuangan bernama PPII, Persatuan Putra Indonesia India.
Mereka selanjutnya membentuk Balai Penerangan yang berfungsi sejak 6 Juni 1946 dengan tugas menyiarkan dan membuat buletin serta brosur berbahasa Inggris untuk menyiarkan tentang Indonesia. India pula yang memprakarsai diadakannya Konferensi Inter-Asia atau Konferensi New Delhi pada 20-25 Januari 1949 yang diprakarsai oleh Pandit Jawaharlal Nehru. Hasil konferensi tersebut sebagai berikut. Pertama, pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. 2. Pembentukan pemerintah ad interim yang memiliki kemerdekaan dalam politik luar negeri sebelum 15 Maret 1949. 3. Penarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia. Yang keempat, penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia Serikat selambatnya 1 Januari 1950. Bagaimana respon negara Australia? Australia merupakan sebuah negara yang berbatasan laut dengan Indonesia. Hal inilah yang membuat Australia terlibat dalam menyuarakan dukungan kemerdekaan Indonesia. Usaha Belanda untuk kembali ke Indonesia antara tahun 1945 hingga 1949 benar-benar dihalangi oleh Serikat Buruh dan pemerintah Australia yang dikuasai Partai Buruh. Muncul peristiwa Black Armada pada tanggal 24 September 1945, yaitu pemboikotan kapal Belanda yang akan membawa persenjataan milik Belanda menuju Indonesia di pelabuhan Brisbane, Sydney, Fremantle, dan Melbourne. Tindakan lain adalah aksi unjuk rasa di depan kantor diplomatik Belanda di mana mereka memasang spanduk bertuliskan Hand of Indonesia. Peran Australia diantaranya 1. Memfasilitasi 1.400 tawanan perang Belanda asal Indonesia ke tanah air. 2. Duduk dalam komite PBB. 3. Menjadi wakil Komisi 3 negara. 4. Partai Buruh melakukan berbagai cara untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Agar pengetahuan kalian tentang pelajaran sejarah sempurna, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, dan komen di channel saya.